Nah, ini bisa diceritakan sedikit dong Pak Budi, tugas dan tanggung jawab Pak Budi ini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana itu seperti apa sih Pak? Tugas tanggung jawab yang tadi diceritakan itu tentunya ada tantangan atau enggak sih Pak selama ya Pak Budi kurun waktu berapa bulan ini, 10 bulan jalan ya? Nah, itu kira-kira ada enggak Pak sih tantangannya itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast Jago TV dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Mem Rahma. Tentunya tetap di acara podcast Jago TV SMK Negeri Jatirogo tercinta. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama seorang sosok yang sangat luar biasa dan tentunya sangat berperan penting di dalam peningkatan sarana prasarana di SMK Negeri Jatirogo. Ya, kita sambut, beliau adalah Bapak Budi Utomo ST, ya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana SMK Negeri Jatirogo. Selamat datang Pak Budi. Selamat datang Miss Rahma. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sehat? Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini loh semangatnya nih loh yang bikin gemes itu ya, yang bikin kita semua selalu terinspirasi, termotivasi dengan melihat sosok yang begitu menawannya ini. Nah, dengan sosok yang dilihat dari tampangnya aja ini sudah luar biasa dan tentunya Pak Budi ini sangat berperan penting ya di dalam peningkatan sarana prasarana yang ada di SMK Negeri Jatirogo. Betul ya Pak Budi ya? Betul sekali Bu Rahma. Iya, Pak Budi ini sudah berapa lama Pak Budi diberi wewenang atau tugas ya sebagai Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana di SMK Negeri Jatirogo itu? Baik Bu Rahma, saya dikasih tugas tambahan sama kepala sekolah itu tahun pelajaran baru, yaitu Januari, tepatnya tanggal 15 Bu Rahma. Oh, Januari 2024. Oh, baru berarti ya? Baru. Oh iya. 2004 menggantikan senior saya Pak Tony sama Pak Edi. Jadi Januari saya dikasih tugas tambahan sebagai sarana prasarana sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh gitu. Ternyata ini pemirsa ya, Pak Budi ini per Januari 2024 diberikan tugas tanggung jawab sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang sarana dan prasarana. Nah, ini bisa diceritakan sedikit dong Pak Budi, tugas dan tanggung jawab Pak Budi ini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana itu seperti apa sih Pak? Biar nantinya pemirsa ini semakin tahu sosok Pak Budi yang wow ini dengan keterkaitan sama tugas dan tanggung jawabnya. Bisa diceritain ya? Oke ya. Jadi tugas sarana prasarana itu jadi sarana dan prasarana. Jadi kita mulai menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan sehingga segala kegiatan pembelajaran di SMK Negeri Jatirogo ini dapat berjalan dengan lancar Bu Rahma. Oh ya. Tidak itu juga, kita juga mempersiapkan untuk staf dan karyawan Bu Rahma. Jadi kita mulai perencanaan terus pengadaan sampai untuk pelayanan sarana prasarana juga pemeliharaan Bu Rahma. Jadi mulai perencanaan, pengadaan, terus pemakaian sampai pemeliharaan itu ditugaskan pada sarana prasarananya. Tentunya juga punya banyak staf sehingga tugasnya itu bisa berkolaborasi dengan staf dan karyawan yang lainnya seperti itu. Oh, luar biasa ini ya tugas dan tanggung jawab dari seorang Pak Budi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana ini. Sedikit tadi diceritakan bahwa tugas beliau ini tidak hanya memenuhi sarana dan prasarananya belajar dari siswa-siswi aja ya Pak Budi ya, tetapi tentunya beliau juga harus sigap dan terus mengembangkan sarana prasarana untuk mendukung
tugas dari Bapak Ibu guru maupun karyawan yang ada di SMK Negeri Jatirogo. Seperti itu ya Pak Budi ya. Wah, luar biasa. Betul, Bu Rama. Nah, ini Pak Budi tentunya dalam menjalankan semua tugas tanggung jawab yang tadi diceritakan itu tentunya ada tantangan atau enggak sih Pak selama ya Pak Budi kurun waktu berapa bulan ini 10 bulan jalan ya. Nah, itu kira-kira ada enggak Pak sih tantangannya itu Pak? Sangat ada Bu Rama. Kita kan kebetulan lembaga besar Bu Rama. Betul. Kita luasnya aja hampir 3 hektar lebih Bu Rama. Luas sekali. Dari segi kebersihan aja itu kita itu sangat itu boleh dikatakan kerepotan karena siswa kita juga besar hampir 1.500. Iya. Jadi setelah dibersihkan itu kotor lagi. Jadi butuh kesabaran dan ketelatenan. Betul. Itu dari segi kebersihan aja Bu Rama. Iya. Belum nanti penggunaan sarana prasarana. Iya. Yang misalkan untuk sarana prasarana ini baru dipakai, yang sana rusak butuh perbaikan. Jadi itu terus berputar. Namun karena ini sudah tugas kita, kita tetap semangat berkolaborasi untuk pelayanan di SMK Negeri Jatirogo sehingga proses pembelajaran itu tetap lancar, berjalan dengan lancar gitu Bu Rama. Wah, luar biasa. Saya sangat tertarik dengan kata semangat dan terus berkolaborasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik tentunya ya Pak Budi ya untuk semua siswa dan juga semua Bapak Ibu guru dan karyawan yang ada di SMK ini. Wah, luar biasa ya. Tugas yang begitu berat tetapi itu manfaatnya sangat luar biasa tentunya ya. Nah, ini Pak mau tanya nih, selama kurang lebih Januari sampai Oktober ini tentunya sudah ada pengembangan sarana prasarana baru ya di SMK Negeri Jatirogo ini Pak Budi. Mungkin bisa diceritakan atau disampaikan ke pemirsa podcast Jago TV ini apa aja sih Pak sarana prasarana yang terbaru, yang baru istilahnya itu disediakan atau dibangun ya untuk tentunya untuk mencukupi ya pembelajaran ya termasuk untuk anak-anak didik itu. Apa aja sih Pak bisa disampaikan itu Pak? Baik Bu Rama. Untuk itu kita bagi menjadi 3 bagian Bu Rama. Yang pertama itu program yang sudah kita laksanakan. Betul. Program yang masih berjalan dan program yang akan dilaksanakan. Untuk program yang sudah kita laksanakan, kita alhamdulillah sudah bisa membuat untuk siswa, yaitu untuk ekstranya itu kita sudah bisa membuat lapangan basket Bu Rama. Oh, wow, luar biasa ya. Untuk itu juga 2 ruangan fasilitas laboratorium, yaitu untuk desain grafisnya tata busana dan ruang multimedia untuk pembelajaran. Tidak itu juga kita juga sudah buat misalkan taman jagung, juga pemavingan tempat-tempat parkir, juga rehab plafon, juga lantai, ruangan-ruangan yang masih belum layak atau sudah rusak. Dan untuk program yang masih berjalan, sekarang kita pengerjaan untuk gedung intervensi dunia industri. Kita kerjasama dengan PT Libra Semarang. Jadi nantinya kita membuat ruangan display untuk hasil produknya program tata busana Bu Rama. Kemudian kita juga membuat sekarang ini laboratorium untuk geologi pertambangan. Dan untuk yang mau akan datang, kita akan peningkatan lagi untuk sistem keamanan di SMK Negeri Jatirogo termasuk rehab pagar-pagar yang sudah mau roboh Bu Rama. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi banyak lagi yang mungkin belum bisa saya sebutkan di sini kan. Secara lengkap kan itu. Iya. Tapi bagus kayaknya disampaikan semua di dalam podcast ini karena podcast ini itu memberikan informasi yang akurat tentunya dan terupdate tentunya karena setiap 1 minggu sekali itu kita pasti tayangkan podcast ini jadi terupdate. Nah, tadi yang disampaikan Pak Budi luar biasa loh program-programnya itu pemirsa mulai dari yang sudah dilaksanakan ya termasuk tadi itu ada Cafe Jago Pemavingan di SMK Negeri Jatirogo ini pemirsa ada cafe yang dimana di situ itu bisa digunakan untuk pembelajaran outdoor learning ya, outdoor learning untuk
anak-anak tentunya untuk siswa-siswi SMK Negeri Jatirogo. Dan tadi yang terbaru kayaknya di sini ada gedung Design Center, ya. Nah itu ada gedung Design Center, terus ada gedung multimedia juga ya, multimedia center ya, MMC namanya. MMC. Nah itu untuk ini yang sudah jadi dan sudah digunakan kayaknya ya Pak Budi ya. Nah jadi gedung Design Center, terus gedung MMC atau Multimedia Center Room itu sudah bisa digunakan kurang lebih sudah berapa minggu Pak Budi atau bahkan 1 bulan sudah ada belum itu? 1 bulan berjalan. Nah 1 bulan berjalan ini sudah bisa digunakan untuk pembelajaran anak-anak gitu ya. Nah ini mungkin ada yang belum tahu apa sih kegunaannya gedung Design Center, terus MMC Center, terus yang berhak atau yang bisa menggunakan kedua ruangan terbaru itu siapa saja? Mungkin bisa disampaikan atau diceritakan nih Pak Budi. Ya terima kasih Bu Rama. Memang untuk Design Center itu sebenarnya kalau spesifikasinya itu untuk desain gambarnya jurusan busana. Tapi karena kita satu kesatuan SMK Negeri Jatirogo, semua jurusan bisa pakai di situ Bu Rama. Oh gitu. Termasuk yang ruangan MMC-nya. Jadi di situ kita dalam rangka menyongsong industri 4.0 ini Bu Rama, kita harus bisa mengikuti perkembangan daripada teknologi digital itu sendiri. Betul. Sehingga pihak top manajemennya SMK memfasilitasi sebuah gedung MMC untuk mendukung pembelajaran yang bersifat digital Bu Rama. Oh gitu. Di sana bisa boleh pembelajaran, juga boleh latihan presentasi, atau bahkan kalau kosong bisa boleh untuk rileks, bisa misalkan latihan karaoke atau latihan apa aja boleh Bu Rama. Oh gitu ya, ya luar Jadi, biasa. Kita itu tidak hanya fokus belajar aja, tapi untuk bisa meraih yang lain. Paling tidak itu sekali gayung itu 3-40 terlampaui gitu. Wow, luar biasa. Ya, saya kira seperti itu Bu Rama. Ya, luar biasa nih ya. Sekali dayung Ya. 2, 3 bahkan 4 pulau bisa terlampaui. Ya, nah, betul. ini loh pemirsa podcast Jago TV bahwa di SMK Negeri Jatirogo itu selalu update terus ya, selalu menciptakan sarana prasarana yang sangat menunjang pembelajaran anak didik atau peserta didik yang ada di SMK Negeri Jatirogo. Yang barusan itu diceritakan oleh Pak Budi adalah Design Center. Jadi di sini tuh ada ruangan Design Center namanya, difungsikan tidak hanya untuk anak-anak dari jurusan desain dan produksi busana aja, yang di situ fungsinya untuk membuat desain ya atau menggambar tetapi pakai pola pakai komputer ya. Nah, ini luar biasa kan, gambar pola pakai komputer. Nah, sekarang karena zamannya sudah digitalisasi ya. Jadi anak-anak itu betul-betul harus pembelajarannya itu mengacu penggunaan dengan digital biar tidak ketinggalan zaman gitu ya Pak Budi. Ya, untuk yang MMC untuk kedepannya itu Bu Rama, itu juga akan saya fasilitasi untuk bursa saham Bu Rama. Jadi anak-anak akuntansi apa itu? Kok no bursa saham? bisa semacam itu lasaran reksadana. Jadi apa itu Pak? Jual beli saham di sebuah market saham gitu Bu Rama, untuk yang MMC-nya itu. Atau boleh juga untuk pelatihan misalkan Shopee apa itu affiliate seperti itu. Oh ya, Shopee affiliate. Untuk TikTok affiliate juga. Iya, jadi anak-anak itu paling tidak itu sambil bermain itu ada penghasilan atau pemasukan sedikit-sedikit. Oh betul. Jadi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaannya, biar nggak tergantung sama kedua orang tuanya Bu Rama. Oh betul, luar biasa. Jadi, ya. Sambil kita bermain, sambil kita belajar, sambil kita berwirausaha. Seperti itu Bu Rama kira-kira. Wah luar biasa. Jadi anak-anak itu tidak hanya diajak untuk selalu belajar aja ya Pak Budi ya. Tentunya anak-anak itu juga diajarin, dikasih pemahaman atau keterampilan atau pengetahuan juga ya terkait cara berwirausaha zaman sekarang gitu ya. Berwirausaha digital. Ya digital. Nah berwirausaha digital zaman sekarang itu kan banyak, jadi affiliate Shopee, terus affiliate Instagram, apa itu, iya, terus TikTok juga gitu ya. Wah anak-anak jadi dibekali gitu juga ya. Gitu. Luar biasa, makanya ini yang masih di SMP ini loh ya.
segera berlomba-lomba tahun depan untuk masuk di SMK Negeri Jatirogo, karena SMK Negeri Jatirogo itu sarana prasarananya luar biasa dan tentunya pembelajarannya terupdate ya. Penggunaan digitalisasi itu digalakkan terus-menerus di SMK Negeri Jatirogo. Oh iya, tadi untuk desain center sama MMC itu bisa digunakan oleh semua Bapak Ibu guru tentunya ya, boleh, yang pembelajarannya itu mengarah atau membiasakan penggunaan digitalisasi untuk anak-anak itu ya Pak Budi ya. Oh ya, saya kira itu hanya untuk apa sih jurusan tertentu atau mapel tertentu, enggak ya Pak Budi ya? Untuk kita semuanya. Untuk semua ya, untuk semua Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu guru di SMK Negeri Jatirogo ini ruangan desain center maupun multimedia center ya atau MMC itu bisa digunakan oleh semua Bapak Ibu guru yang menginginkan untuk melakukan pembelajaran di ruangan multimedia ya, dan tentunya karena namanya aja sudah multimedia, tentunya pembelajarannya sudah pakai ini ya, digital ya, digitalisasi ya tentunya ya. Jadi di situ juga pembiasaan ke anak-anak dilatih untuk belajar terbiasa presentasi juga ya, karena di situ ada mic-nya kayaknya ya Pak ya. Ada. Nah, Terus smart TV-nya juga ada. Nah, full fasilitas kayaknya di situ ya. Kita sudah sediakan laptop juga di situ. Jadi kita tinggal modal niat aja Bu Rahma. Oh, modal niat. Nah, ini loh Bapak Ibu guru semangat. Kita kasih fasilitas komplit untuk peserta didik, hanya bermodal niat aja Bu Rahma. Betul. Sehingga paling tidak ada keterampilan setelah lulus dari SMK Negeri Jatirogo. Iya, luar biasa. Niatnya ini sangat luar biasa bahwa semua yang kita lakukan ini untuk anak-anak didik ya, peserta didik kita. Biar kemudian hari setelah lulus dari SMK benar-benar anak-anak itu sudah bisa bersaing ya di dalam dunia kerja di luar gitu ya Pak Budi ya. Nah, luar biasa Pak Budi ini banyak tugasnya loh terkait ini. Nah, tadi juga disampaikan ada yang on proses kayaknya ya, sarana ya. Sarana di sini ada yang on proses, tadi itu ada apa kayak showroom ya Pak ya, display place ya, tempat untuk mendisplay hasil karya anak ya, atau biasa dinamakan showroom kalau orang-orang sini itu, atau bahasa kunonya itu butik. Oh butik ya, tepatnya butik karena memang di situ khusus untuk ini ya Pak Budi ya, untuk hasil karya dari anak-anak desain produksi busana. Oh, jadi ruangan itu pemirsa ada, Pak Budi sudah menyediakan sebuah ruangan khusus untuk display hasil karya anak-anak di jurusan desain dan produksi busana. Nah, namanya itu bisa dibilang butik atau showroom gitu ya. Showroom, ruangan untuk show, untuk menunjukkan ya. Hasil karya anak-anak luar biasa ini. Terus ada on proses lagi tadi labnya GP ya? Iya, GP. Nah, ini ada on proses lagi nih Pak Budi ini. Melengkapi ya sarana untuk jurusan geologi pertambangan. Lab apa itu Pak Budi? Itu nantinya itu paling tidak untuk jurusan GP itu besok itu kita sediakan bengkel Bu Rama untuk membuat paving Bu Rama. Oh gitu. Jadi untuk kita dalam pengembangan bangunan itu paling tidak kita bisa mandiri Bu Rama. Iya. Jadi dengan bahan praktek itu hasilnya kita buat untuk pengembangan sekolah, jadi lebih efektif gitu. Masya Allah, keren loh Rek iki. Jadi disediakan seperti itu. Dan lebih jauh lagi kita juga sudah on proses juga sudah membeli sepeda motor listrik Bu Rama. Iya. Bukan yang sepeda listrik untuk anak-anak itu, tapi sepeda motor listrik yang sungguhan ya, yang besar itu untuk apa itu Pak? Itu untuk nanti kita peningkatan teknologi yang sekarang musimnya mobil listrik, motor listrik, tapi sementara kita mau yang sepeda motor listrik dulu. Untuk praktek anak tentunya. Tentunya untuk praktek anak juga bisa sarana prasarana yang lainnya, misalkan untuk transportasi juga bisa. Oh gitu. Paling tidak kan kalau sudah ada perawatannya kan kita bisa kerjasama dengan bengkel otomotif misalnya ke teknik kendaraan ringan seperti itu. Oh gitu. Wow, luar biasa. Luar biasa ini SMK Negeri Jatirogo ini di bawah di bawah kendali Pak Budi khususnya di bidang sarana prasarana ini pemirsa ya. Tadi disampaikan on prosesnya itu dalam proses pembuatan ini lab geologi pertambangan, jurusan geologi pertambangan yang difungsikan untuk apa sih tadi loh, untuk anak-anak jurusan geologi pertambangan mau dibekali
cara pembuatan bata ringan. Ya. Nah, pembuatan bata ringan. Jadi anak-anak itu betul-betul lulus dari SMK itu benar-benar punya keahlian ya. Betul. Biar nantinya bisa berwirausaha sendiri, karena tentunya sekarang itu kalau bisa kan anak-anak mampu menciptakan lapangan kerja, bukan jadi pekerja gitu ya. Betul. Yang bagus kan gitu ya Pak Budi ya. Betul, Nah, ya. itu SMK Negeri Jatirogo itu benar-benar berpacu terus untuk melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan di dalam pembelajaran maupun pengembangan untuk wirausaha para siswa. Luar biasa. Ini Pak Budi berarti lah jarang tidur mikirin terus ya. Iki besok bikin apa lagi ya untuk jurusan ini, besok apa lagi untuk jurusan ini, kayak gitu ya Pak ya. Apa sih yang kurang di SMK ini selalu terfikirkan terus oleh Pak Budi. Wah, jadi luar kita biasa. Terus mencari inspirasi Bu Rama. Betul. Untuk membekali peserta didik kita nanti supaya keluar atau lulus dari SMK Jatirogo sudah mempunyai kompetensi yang paling tidak layak untuk terjun di masyarakat Bu Rama. Iya. Jadi semuanya itu harapan kami itu semua fasilitas dan prasarana itu untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya Bu Rama. Betul. Jangan hanya dilihat atau bahkan dirusak Bu Rama. Iya. Dipakai aja nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau dipakai rusak nggak apa-apa Bu Rama. Kita daripada disediakan tapi nggak dipakai Nggak gitu dipakai, ya. iya. Mubazir kayaknya Mubazir, ya. gitu. Iya, betul. Nah, ini tugas Bapak Ibu guru kayaknya ya. Betul. Kalau itu dalam penggunaannya ini tugas Bapak Ibu guru yang ada di SMK ini bagaimana bisa memanfaatkan betul-betul peralatan atau sarana prasarana yang sudah disediakan dengan sebegitu lengkapnya, dengan sebegitu baiknya untuk menunjang membekali anak-anak peserta didik di SMK Negeri Jatirogo biar nantinya benar-benar setelah lulus anak-anak itu punya bekal yang siap untuk bekerja, bersaing seperti itu. Nah, ini loh Bapak Ibu ya, dipahami bersama ya bahwa ini tugas panjenengan semua tentunya ya Pak Budi ya, untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu ya, jangan disediakan tapi biarkan tidak digunakan, kan mubazir itu ya. Anak-anak tentunya seneng kok kalau pembelajaran kontekstual ya, yang langsung dipraktekkan dengan dunia nyata kan gitu ya. Jadi praktek langsung kan gitu, tidak hanya sekedar teori gitu ya. Ya Bapak Ibu guru semangat. Nah, itu. Nah, terus ini Pak Budi, dari sekian banyak fasilitas-fasilitas yang sudah ada di SMK Negeri Jatirogo ini tentunya Pak Budi ini butuh istilahnya tenaga yang lebih dalam melakukan perawatannya kan. Nah, itu gimana trik-trik dalam merawat sarana prasarana yang ada di SMK Negeri Jatirogo ini Pak Budi? Iya Bu Rama. Untuk kebetulan kita itu ada 5 jurusan Bu Rama. Di mana setiap jurusan itu ada kepala program keahliannya. Oh gitu ya. Sehingga di setiap program keahlian itu juga ada yang namanya tolmennya Bu Rama. Oh ya. Setiap jurusan ya ada tolmennya ya. Jadi kita secara spesifik alat-alat teknis itu sudah dihandle oleh kepala program keahlian masing-masing. Jadi saya ini bersifat yang masih umum Bu Rama. Jadi umum baru saya atasi, terus nanti kita sub-subkan ke jurusan-jurusan Bu Rama. Sehingga kolaborasi untuk perawatan ataupun perbaikan daripada sarana dan prasarana sekolah bisa dihandle dengan baik. Oh, berarti ini ya, di dalam satu lembaga ini kan luar biasa besarnya. Tadi ada kurang lebih 1.500 siswa tadi ya disampaikan. Terus ada 5 jurusan yang ada di SMK ini, dan masing-masing jurusan itu ada toolman-nya yang di situ bertanggung jawab di dalam perawatan itu tadi ya, sarana prasarana yang ada di lingkup jurusannya. Seperti itu ya Pak Budi ya. Tetapi tentunya komandonya adalah Pak Budi ya. Jadi sarana prasarana itu kan permintaannya dari setiap jurusan Bu Rama. Terus nanti diakomodir, terus sama top manajemen diakomodir yang mana-mana yang harus segera dipenuhi, tentunya dengan kualifikasi yang urgent dulu Bu Rama. Oh, ya, yang gitu. penting-penting dulu Betul, kita penuhi, karena nggak asal ya. Nggak asal, jadi lebih efektif dan tepat guna Bu Rama. Jadi seperti itu. Oh, tentunya top manajemen berperan aktif dan sangat sekali ya Pak Budi ya. Top manajemen penting sekali ya. Yang memegang kendali kelembagaan SMK Negeri Jatirogo Bu Rama. Berarti beliau sangat luar biasa Pak Budi ya. Luar biasa. Ya, dalam kurun waktu Pak Budi yang baru
kurang lebih 10 bulan aja sudah begitu banyaknya itu peningkatan dan pengembangan sarpras ya baru betul, ya itu ya. Betul. Wow, beliau luar biasa sekali ya Pak Budi ya. Jadi saya itu menindaklanjuti daripada kebijaksanaan top manajemen Bu Rama. Jadi top manajemen yang menentukan, saya yang menjalankan seperti itu. Masya Allah, keren sekali ya. Berarti inovasi beliau itu sungguh luar biasa ya. Iya, memang saya juga ikut merasakan Pak Budi. Dari inovasi-inovasi yang beliau munculkan ditindaklanjuti oleh Pak Budi selaku Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana, dan luar biasa memang manfaatnya, ngajar lebih enak. Oh ya sih, sekarang zamannya digital, disediakan MMC, dan anak-anak itu juga senang kalau diajak ke MMC itu Pak Budi ya. Nah, ini Pak Budi, kalau dalam perawatannya itu siswa guru itu dilibatkan nggak sih dalam merawat sarana prasarana yang begitu banyaknya di SMK ini? Iya Bu Rama, untuk perawatan sarana prasarana di sekolah itu saya tawarkan ke Bapak Ibu guru di dalam lembaga ini dulu Bu Rama. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru yang sanggup mengerjakan, dipersilahkan untuk mengerjakan Bu Rama. Baik siswa, karyawan maupun guru Bu Rama. Jadi nanti kalau sudah mentok nggak bisa, baru kita mencari tenaga teknis dari luar. Tapi alhamdulillah SMK Negeri Jatirogo ini banyak orang pinter Bu Rama. Oh ya, jadi kita harus pinter. Tidak perlu mencari orang luar, bisa teratasi sendiri. Alhamdulillah. Paling nggak kan karena orang-orang yang ada di SMK ini katanya Pak Budi orang-orang pinter, tentunya Bapak Ibu dan juga anak-anak ya, siswa-siswi SMK ikut menjaga dan memelihara sarana prasarana yang ada di SMK Negeri Jatirogo. Gitu ya Pak Budi. Jadi setelah memakai itu harus dikembalikan ke tempat semula. Nah, seperti itu. Kalau menjaga lingkungannya ya setelah makan, maka sampahnya harus dibuang ke tempat sampah kan gitu, nggak boleh asal kan gitu. Nah, terus kalau menjaga lingkungan lainnya paling enggak kalau anak-anak datangnya pagi ya paling enggak bisa bantu nyiram tanaman gitu ya. Biar lingkungannya ini benar-benar asri. Nah, lingkungannya bersih, asri, sarana prasarananya lengkap. Nah, gedung-gedungnya itu baru dan mendukung sekali dengan proses pembelajaran pada saat ini generasi Z ya. Nah, luar biasa kan ini Pak Budi ini. Kalau tadi ini ada fasilitas ekstra yang Pak Budi sudah sampaikan, tadi ada lapangan bola basket ya yang terbaru. Nah, ini bagi anak-anak yang punya bakat, punya minat ya di bidang olahraga basket terutama, bisa memanfaatkannya dengan sangat sangat baik tentunya ya, karena sudah dilengkapi fasilitas dan sudah ada ekstranya juga. Nah, ini loh kerjanya Pak Budi tuh wow tenan. Nah, ini Pak Budi sebelum penutup nih ya Pak Budi, kayaknya kita ngobrol wis suwi kayak ya. Ya, sudah lama beramal. Iya, kira-kira sudah berapa menit? Kira-kira itu 20 menit. Oh, sudah 20 menit. Oh, ya nek ngobrol kan gak kerasa ya. Gak kerasa Bu Rama. Iya, ngene iki lho. Apalagi di mejanya juga bersih gitu. Iya, lah ya ruangannya juga adem. Iya. Lah ini loh yang bikin kita itu kerasan terus nggak terasa ya. Nggak terasa kita sudah 20 menit. Bangetan krunya. Iya. Diam aja ya. Nggak mengingatkan kita. Saya juga heran itu. Kenapa kalau sama saya itu Pak Budi, kru-krunya itu loh, diam aja ngomong, dengarkan gini ya. Nggak calling-calling itu mem waktu gitu, enggak, dibiarin aja gitu ngobrol ya. Ya terakhir nih Pak Budi, tentunya harapannya Pak Budi nih ya, harapan kedepannya itu seperti apa sih untuk pengembangan sarana prasarana ini Pak Budi, harapannya? Terima kasih Bu Rama. Jadi harapan pemanfaatan besar juga ya. Harapan besar saya untuk sarana prasarana ini Bu Rama, yang penting itu peserta didik yang ada di sini itu merasa nyaman Bu Rama. Iya. Dan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, untuk fasilitas-fasilitas itu bisa terpenuhi, walaupun tidak secara lengkap atau spektakuler gitu. Yang penting bisa berjalan dengan baik, itu sudah bagus Bu Rama. Karena kita volumenya besar Bu Rama, 1.500 siswa, itu sangat kompleks sekali untuk pelayanan sarana prasarananya. Jadi anak-anak tidak ada komplain, itu aja sudah
kita berterima kasih sama anak-anak. Berarti anak-anak itu nyaman gitu Brahma dalam pelaksanaan pembelajaran di SMK Negeri Jatirogo tercinta ini. Saya kira seperti itu Brahma. Wow, harapannya Pak Budi itu mulia sekali loh ya. Yang penting anak-anak itu merasa semua yang dibutuhkan itu terpenuhi. Betul. Anak-anak itu belajar di SMK Negeri Jatirogo itu nyaman gitu Betul, ya. betul. Nah ini harapan yang sangat luar biasa untuk kebaikan SMK Negeri Jatirogo tentunya. Tapi yang paling fokus pentingnya adalah bahwa semua yang dilakukan di SMK Negeri Jatirogo adalah untuk peserta didik yang ada di SMK Negeri Jatirogo. Luar biasa harapannya. Nah, ada pesan nggak Pak dari Pak Budi mungkin untuk seluruh warga sekolah? Terima kasih Bu Rama. Pesan saya itu kita harus merasa memiliki Bu Rama sarana prasarana ini. Betul. Kita paling tidak itu ikut merawat. Iya. Apalagi jangan sampai merusaknya Bu Rama. Iya. Merawat aja atau ikut memelihara aja itu sudah suatu kesenangan bagi saya Bu Rama. Jadi jangan sampai merusak atau merecoki sarana prasarana yang ada di sini. Karena itu visi misinya adalah untuk pelayanan siswa yang sebaik-baiknya Bu Rama. Sebaik-baiknya. Ya luar biasa nih ya untuk semua warga sekolah atau warga SMK Negeri Jatirogo, pesan dari Pak Budi itu ikut merasa memiliki yang ada di SMK Negeri Jatirogo. Kalau kita merasa memiliki, maka kita akan merawatnya dengan sepenuh hati. Betul. Itu ya, nih anak-anak nih sarana prasarana yang ada di SMK nih, ayo dijaga bareng-bareng ya. Jangan dirusai. Betul. Nah, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dijaga biar tidak mubazir dan tidak rusak. Itu ya Pak Budi ya. Betul, nah, ini untuk seluruh warga SMK penting ini kayaknya Pak Budi ya. Harus dibiasakan. Nah, pemirsa podcast Jago TV dimanapun berada sudah sampai ke akhir acara. Kita sudah ngobrol banyak dengan beliau Bapak Budi Utomo ST, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana di SMK Negeri Jatirogo yang tadi sudah bercerita banyak terkait dengan perkembangan sarana prasarana yang ada di SMK Negeri Jatirogo. Nah, harapan-harapan beliau, tantangannya sampai bahkan pesan ya yang harus kita semua ingat bahwa kita harus merasa memiliki dan merawat serta menjaganya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini Pak Budi, mungkin Pak Budi punya pantun boleh disampaikan loh ini. Kebetulan sarana prasarana itu jarang berpantun. Oh gitu ya wes, saya yang berpantun nanti ya Pak Budi ya. Itu adik-adik kru ketawa itu Pak Budi ya. Ya gak apa-apa Pak, itu bahagia. Kalau orang tertawa itu kan menandakan bahwa dirinya bahagia gitu ya. Atau juga kebangetan juga ya. Tapi dari wajahnya itu bahagia sekali. Inilah keseruan kami pemirsa podcast Jago TV di manapun berada. Ada quote nih ya, tapi dalam bahasa Indonesia karena bersama Pak Budi nanti. Tapi Pak Budi itu jadi ya pintar bahasa Inggris. Saya. Nah, ini ada satu quote ya. Bekerjalah dengan hati karena ketika kita mencintai apa yang kita lakukan, hasilnya akan berbicara dengan sendirinya. Nah, itu semoga bisa memotivasi kita semua yang ada di SMK Negeri Jatirogo. Dan satu pantun penutup untuk acara kita pada sesi hari ini, jalan-jalan ke rumah teman. Cakep. Oke. Melihat pekerja membuat aspal. Cakep. Bekerja jangan asal-asalan. Cakep. Nanti hasilnya tidak maksimal. Sampai berjumpa, saya Mem Rahma bersama seluruh kru podcast Jago TV mengucapkan selamat berjumpa di sesi berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.